Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus mudah sekali untuk berbagi pada orang lain. Mereka tidak takut risiko ketika berbagi mungkin akan kehilangan, mungkin akan menjadi miskin. Mereka tidak berpikir seperti itu. Tapi justru ketika mereka setia berbagi, hidupnya makin diberkati. Semoga pengalaman akan Roh Kudus, Roh Yesus yang bangkit ini makin menjiwai kita semua. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Para suster, Romo, frater, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat pagi. Berkah dalam. Marilah saudara-saudari yang terkasih, kita mempersiapkan diri kita untuk perayaan syukur ini dengan menyadari dan menyesali bahwa kita adalah orang-orang yang berdosa, supaya kita layak merayakan peristiwa penyelamatan ini. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam diri Putramu, Engkau menyatakan kepenuhan hidup baru kepada dunia. Anugerahilah kami kesanggupan untuk mewartakan kemuliaan Putramu yang telah bangkit, agar dapat memperoleh karunia yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Saudara-saudari yang terkasih, sesudah Yesus bangkit, peranan iman dan Roh Yesus yang bangkit itu amat nyata dalam kehidupan murid-muridnya, dalam kehidupan gereja Kristus itu. Hari ini kita melihat satu contoh orang yang digerakkan oleh Roh Yesus yang bangkit dalam diri seorang tokoh Yahudi yang bernama Nikodemus. Nikodemus tertarik dengan Yesus, tetapi ia sadar sebagai seorang pemimpin Yahudi, ketertarikannya kepada Yesus ini bukan tanpa risiko. Mungkin dia akan kehilangan statusnya. Maka untuk sampai kepada Yesus dan dia percaya kepada Yesus, dibutuhkan bukan hanya usahanya sendiri, tetapi ada keberanian yang lain yang berasal dari Roh. Karena itu saudara-saudari, Nikodemus ketika mau datang pertama kali kepada Yesus, itu pada malam hari, bukan pada siang hari, bukan dengan waktu yang bisa dilihat oleh banyak orang dengan terang-terangan bahwa dia datang kepada Yesus. Dia datang pada malam hari. Dan ketertarikannya pada Yesus sejauh kita baca dalam Injil, itu juga tampak. Dialah yang membela Yesus di hadapan orang-orang Farisi, teman-temannya sendiri. Sebelum Yesus ditangkap, mestinya dia mengatakan begitu, Yesus harus didengarkan dulu. Karena hukum Taurat pun juga mengatakan begitu. Lalu ketika Yesus wafat di kayu salib, Nikodemus juga yang ikut membantu merawat jenazahnya. Ketertarikannya kepada Yesus ini kemungkinan besar membuat Nikodemus ini tersingkir dari komunitasnya. Tetapi tidak apa-apa, itu sebuah risiko, dan Nikodemus tetap setia mengikuti Yesus. Saudara-saudari yang terkasih, kisah Nikodemus seperti ini yang mencerminkan orang yang digerakkan oleh Roh Kudus dalam percakapannya dengan Yesus tadi,
menarik sekali. Kamu harus dilahirkan kembali. Angin bertiup kemana ia mau dan engkau mendengar bunyinya. Tetapi engkau tidak tahu dari mana ia datang atau kemana ia pergi. Demikian halnya dengan tiap-tiap orang yang lahir dari Roh. Roh Kudus itu tidak diketahui seperti angin yang lewat, tetapi hembusannya itu bisa dirasakan. Dan orang yang merasakan hembusan Roh Kudus itu seperti terlihat dalam diri Nikodemus, harus setia mengikuti hembusan rohnya itu. Karena itu saudara-saudari yang terkasih, dalam diri sosok Nikodemus ini kita bisa belajar mengenai orang yang terbuka dan bersedia belajar mengenai sesuatu yang baru, bahkan ketika belajarnya mengenai sesuatu yang baru itu mendapatkan risiko yang tidak mudah. Tapi orang tetap berani. Dan kalau saya refleksikan pengalaman Nikodemus ini dalam kehidupan sehari-hari, saya salut dengan banyak orang Katolik yang setia mengikuti bimbingan Roh Kudus dengan berani menanggung risiko apapun yang terjadi. Anak-anak muda yang tetap setia menjadi Katolik, bahkan tetap setia dengan mengambil risiko, tidak menikah, tidak apa-apa. Kalau pasangannya tidak Katolik, memilih setia tetap menjadi Katolik dengan risiko tidak menikah, karena tetap setia ingin menjadi Katolik. Ada orang yang juga setia, walaupun dia juga tidak mendapatkan jabatan, asal dia tetap menjadi Katolik. Maka pengalaman Nikodemus dan orang-orang yang setia seperti ini sekaligus juga menjadi refleksi bagi saya pribadi dan juga kita semua. Refleksinya apa, saudara-saudari? Refleksinya adalah, apakah kita bersedia mengambil risiko? Karena kita harus setia mengikuti bimbingan Roh Kudus, kemana Dia menuntun kita. Kalau Roh Kudus itu ternyata membimbing kita, dan kita harus mengikuti jalannya, dan jalannya itu membawa kita ke dalam sebuah tantangan dan kesulitan yang tidak mudah. Apakah kita bersedia? Memang kadang-kadang dalam hidup ini lebih mudah kita tidak mengikuti bimbingan Roh Kudus, karena tidak harus menghadapi macam-macam tantangan dan risiko. Tetapi sekali lagi, orang yang tidak berani mengambil tantangan atau risiko tidak akan tumbuh berkembang menjadi makin dewasa. Oleh karena itu, saudara-saudari, sekalipun itu berat, kita harus belajar seperti Nikodemus dan banyak orang lain, setia mengikuti bimbingan Roh Kudus. Karena kita tahu bimbingan Roh Kudus selalu akan membimbing kita kepada jalan keselamatan, jalan yang baik, jalan yang benar, jalan yang membuat hidup kita ini makin sungguh bermutu. Hidup kita ini makin diberkati dan makin bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti yang kita baca dalam bacaan pertama. Orang-orang yang dibimbing oleh Roh Kudus mudah sekali untuk berbagi pada orang lain. Mereka tidak takut risiko ketika berbagi mungkin akan kehilangan, mungkin akan menjadi miskin. Mereka tidak berpikir seperti itu. Tapi justru ketika mereka setia berbagi, hidupnya makin diberkati. Semoga pengalaman akan Roh Kudus, Roh Yesus yang bangkit ini makin menjiwai kita semua. Amin. Kristus harus menderita dan bangkit dari alam maut untuk masuk ke dalam kemuliaannya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Allah Bapa sumber sukacita abadi, dalam misteri Paskah Putramu, maut diubah menjadi sumber hidup. Semoga karena pertukaran suci ini, kami Kau teguhkan dalam iman, pengharapan dan kasih, serta Kau hantar ke dalam sukacita yang kekal,
dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu, Dan bersama rohmu. kita semua, keluarga kita, orang-orang yang kita doakan dan karya hidup kita sepanjang hari ini senantiasa dilindungi, dibimbing dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara sekalian, dengan ini perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah pergi, kita semua diutus. Amin.